10 cara makeover ruang tamu sambut lebaran, keren dan anti-mainstream. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Nggak terasa ya puasa sudah berjalan, dan sebentar lagi hari raya tiba. Tapi kok ya rasanya hati ini malah makin deg-degan setiap kali menatap ruang tamu yang tampilannya masih begitu-begitu saja sejak 3 tahun lalu. Jujur deh, pasti ada perasaan insecure sedikit kalau nanti rombongan keluarga besar datang. Terus mereka melihat sofa kita yang warnanya sudah mulai pudar, atau gorden yang modelnya sudah ketinggalan zaman dibanding tren rumah minimalis estetik di media sosial. Fenomena rumah estetik sekarang ini memang bikin tekanan batin ya. Apalagi kalau melihat unggahan teman yang ruang tamunya mirip studio foto, padahal anaknya 3. Sementara ruang tamu kita sudah kayak kapal pecah karena tumpukan mainan. Padahal, menurut sebuah artikel gaya hidup yang baru saya baca, suasana rumah yang segar itu sebenarnya kunci utama biar silaturahmi makin hangat dan tidak gampang memicu julid antar saudara. Jadi, mendingan kita mulai beraksi sekarang juga, biar ruang tamu kita nanti bukan cuma jadi tempat duduk, tapi jadi spot paling keren dan anti-mainstream yang bikin semua tamu betah berlama-lama tanpa harus bikin kantong kita jebol. Mari kita mulai dengan cara pertama, yaitu dengan memutar posisi furnitur secara total. Karena kadang kita cuma bosan dengan sudut pandang saja, bukan bosan dengan barangnya. Coba deh geser sofa yang tadinya mepet tembok ke tengah ruangan, atau buat area percakapan yang lebih intim. Ibaratnya kayak kita kalau lagi ngegosip kan enaknya duduknya deketan ya jeng, supaya suaranya nggak kedengaran tetangga sebelah. Cara kedua adalah dengan memberikan sentuhan dinding aksen, menggunakan cat warna berani atau wallpaper di satu sisi saja, supaya ada kesan dramatis tanpa harus mengecat seluruh ruangan sampai pegal lino. Bayangkan saja kalau satu sisi tembok warnanya hijau sage atau terakota yang lagi hits. Pasti foto lebaran keluarga nanti hasilnya bakal kelihatan mewah banget, kayak di hotel bintang 5. Cara ketiga yang tidak kalah penting adalah mengganti sarung bantal kursi dengan motif yang saling tabrakan, tapi tetap senada warnanya supaya suasananya lebih ceria dan tidak kaku seperti ruang tunggu klinik. Banyak orang takut mencampur motif karena khawatir terlihat berantakan. Padahal, kalau warna dasarnya masih satu keluarga, misalnya sama-sama warna pastel, earth tone, atau warna cerah yang serasi, hasilnya justru bisa terlihat hidup dan penuh karakter. Misalnya, kamu bisa memadukan motif garis dengan motif bunga kecil, atau motif geometris dengan motif etnik ringan. Kuncinya bukan pada kesamaan motif, tetapi pada keselarasan warna. Sehingga walaupun motifnya berbeda-beda, semuanya tetap terasa menyatu. Selain membuat ruangan terasa lebih segar, cara ini juga membuat ruang tamu terlihat lebih santai dan ramah. Tidak terlalu formal. Ruangan yang terlalu seragam kadang justru terasa kaku dan membosankan. Seperti ruang tunggu di tempat pelayanan publik yang semua kursinya sama persis tanpa karakter. Dengan permainan motif yang berani, tapi tetap harmonis, ruang tamu akan terasa lebih hangat dan menyenangkan untuk berkumpul. Apalagi saat ada tamu atau keluarga datang berkunjung. Kalau ingin hasilnya lebih maksimal, coba gunakan aturan sederhana. Pilih 2-3 motif berbeda saja agar tidak terlalu ramai. Lalu pertahankan satu warna utama yang muncul di semua bantal tersebut. Maka dengan begitu, meskipun motifnya terlihat tabrakan, secara visual tetap terasa rapi dan enak dipandang. Bahkan, seringkali justru kombinasi seperti ini membuat ruang tamu terlihat lebih mahal dan berkelas, karena memberi kesan dekorasi yang dipikirkan dengan sengaja, bukan sekadar asal menaruh bantal. Lanjut ke cara keempat,
yaitu dengan membawa masuk tanaman hias berukuran besar ke pojokan ruangan karena hijau. Hijau itu selain bikin mata segar, juga bisa jadi cara jitu menutupi noda di tembok atau kabel yang berantakan. Kalau ibu-ibu biasanya kan sayang ya, beli tanaman mahal. Nah, pakai saja ketapang biola atau lidah mertua yang perawatannya gampang sekali meski kita lupa menyiramnya karena sibuk bikin kue nastar. Cara kelima adalah dengan memasang karpet bermotif etnik atau vintage yang ukurannya cukup besar supaya semua kaki, kursi bisa menapak di atasnya, sehingga ruangan terasa lebih luas dan mewah seketika. Jangan pakai karpet yang kekecilan ya, Jang. Nanti malah kelihatan kayak keset raksasa yang malahan bikin ruangan jadi terlihat makin sempit dan berantakan. Cara keenam adalah dengan mengatur ulang pencahayaan menggunakan lampu meja atau lampu berdiri yang cahayanya kuning hangat, supaya suasana Lebaran terasa lebih syahdu dan wajah kita kelihatan lebih glowing tanpa perlu filter kamera. Memasuki cara ketujuh, kita bisa memanfaatkan cermin dinding yang ukurannya besar untuk menciptakan ilusi ruangan yang 2 kali lebih luas, terutama buat kita yang ruang tamunya seukuran kotak sabun. Cermin itu ajaib banget, karena bisa memantulkan cahaya dan bikin tamu tidak merasa sesak saat antre mengambil opor ayam di meja makan. Cara kedelapan adalah dengan membuat galeri dinding mini berisi foto keluarga atau lukisan abstrak yang bingkainya seragam, supaya tembok tidak terlihat sepi dan membosankan. Tapi ingat ya, Jeng, jangan pajang foto ijazah atau foto formal yang kaku. Pilihlah foto liburan yang ceria, biar tamu yang lihat juga ikut merasakan kebahagiaan kita. Cara ke-9 adalah dengan mengganti gorden lama yang sudah berat dan berdebu dengan bahan linen yang ringan dan warnanya netral, supaya cahaya matahari bisa masuk dengan cantik. Gorden yang ringan ini bikin aliran udara lebih bagus, jadi ruang tamu tidak terasa pengap, meskipun isinya penuh sesak sama keponakan yang hobi lari-larian. Cara terakhir atau yang ke-10 adalah dengan menambahkan aroma ruangan khas yang menenangkan, seperti diffuser atau lilin aromaterapi. Wangi pandan atau vanila yang bikin suasana rumah makin autentik. Wangi itu penting sekali, karena percuma rumah cantik kalau baunya bau bumbu rendang yang menusuk hidung sampai bikin bersin-bersin saat salaman. Memang sih mengurus rumah itu tidak ada habisnya, dan terkadang kita merasa capek sendiri mengejar standar kecantikan rumah orang lain yang ada di internet sampai lupa menikmati prosesnya. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri dengan merasa gagal jadi ibu kalau rumah tidak rapi. Padahal esensi Lebaran itu kan tentang hati yang bersih, bukan cuma lantai yang mengkilap sampai bisa buat ngaca. Ruang tamu yang keren itu bonus, tapi keramahan kita sebagai tuan rumah itulah yang sebenarnya bakal diingat terus oleh para tamu sampai Lebaran tahun depan. Mari kita sambut hari kemenangan dengan semangat baru dan rumah yang lebih segar, supaya energi positifnya menular ke seluruh anggota keluarga. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita mulai geser-geser sofa sekarang juga, sebelum tukang paket datang bawa belanjaan baju Lebaran kita. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.